Hai teman-teman, hari ini Bunda Kiki akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Janji Fatih. Fatih melompat dari boncengan sepeda Syafiq. Dia baru saja pulang bermain futsal di sport club dekat kompleks rumahnya. Terima kasih Fik, sepeda Syafiq melesat pergi setelah menurunkan Fatih. Saat masuk rumah, Fatih tak mendapati seorang pun di dalam. Dia melangkah ke dapur. Saat hendak membuka pintu kulkas, terlihat secari kertas di tempelan hiasan bermagnet. Biasanya, Aini yang menempelkan pesan apapun di pintu kulkas. Fatih hafal betul dengan tulisan tangan Aini. Kak Fatih, ditunggu di rumah Nisa pukul 10 pagi. Tadi Akbar kesini. Aku dan Bunda ke toko buku. Fatih melirik jam dinding. Sudah pukul 1:15 menit. Ada apa ya? Fatih melanjutkan membuka kulkas, mengambil air dingin dan meminumnya langsung dari botol. Penasaran, Fatih mencoba menelpon Akbar melalui telepon rumah. Karena Fatih lupa menaruh ponselnya, ponsel Fatih hanya bisa untuk menelpon dan SMS, bukan ponsel pintar. Semenit 2 menit tak ada jawaban. Karena lelah bermain bola, Fatih langsung masuk kamar, tidur. Senin pagi yang sibuk, Fatih terburu-buru menyiapkan buku pelajaran. Buku penghubung bersampul biru jatuh. Cekatan Fatih segera memungutnya dan memasukkan ke ransel. Sampai sekolah, hampir terlambat. Fatih melempar ransel dekat rak sepatu, kemudian berlari menghambur ke lapangan. Bergabung dengan barisan siswa kelas 3 SD. Upacara sebentar lagi dimulai. Sejak tadi di barisan, Fatih melihat tampang teman-temannya yang tak ramah. Biasanya, Akbar, Nisa, dan Salsa selalu ramai jika bertemu Fatih. Akbar, kamu kenapa? Tanya Fatih penasaran saat mereka di kelas. Akbar tidak merespon. Kali ini Fatih berdiri dan berjalan 2 bangku di depannya. Nisa, kemarin ada apa di rumahmu? Tanya Fatih. Kamu kebiasaan Fatih. Tugas sains kita tidak selesai gara-gara kamu. Tukas Salsa sambil memalingkan wajah. Benar Fatih sering begitu, Sa. Balas Nisa yang duduk di sebelah Salsa. Kok aku gak ingat ya? Fatih bertambah bingung sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Sebelum Salsa menjawab, Pak Kemal guru sains sudah masuk kelas. Bergegas Fatih kembali ke bangkunya. Fatih segera mengeluarkan buku penghubung dari ransel. Pelan-pelan Fatih membaca sambil menunduk. Tugas kelompok menjelaskan tentang gaya magnet, dilengkapi dengan contoh dan gambar, dikumpulkan Senin 23 Oktober. Oh, ya ampun. Jadi tugas dikumpulkan hari ini. Fatih meringis. Pak Kemal meminta siswa mengumpulkan tugas kelompok dan mempresentasikan. Akbar, Fatih memberanikan diri memanggilnya. Apa? Sabtu lalu kamu sudah janji mau mengerjakan tugas di rumah Nisa. Tapi saat ku jemput gak ada. Aini bilang sedang main futsal. Akbar geram. Duh, maaf. Kupikir tugas dikumpulkan pekan depan, bukan hari ini. Lagi pula aku sudah mencoba menghubungimu. Fatih berkilah. Bukannya terbalik, handphonemu hilang lagi. Akbar berkata sambil mengeluarkan gulungan karton. Fatih mengangguk. Ponsel miliknya memang belum ditemukan. Lain kali, pasang papan reminder di kamarmu, biar gak lupa terus. Percuma ada buku penghubung jika tak pernah dibaca. Akbar membuka gulungan karton. Ternyata tugas kelompok sudah selesai dikerjakan walau tanpa Fatih. Wow, thank you Akbar. Fatih berbinar. Jangan senang dulu Fatih, ujar Akbar sambil berjalan ke depan kelas. Tugas dikumpulkan satu persatu mempresentasikan tugasnya. Giliran kelompok Fatih dan kawan-kawan
"Siapa juru bicara di kelompok kalian?" tanya Pak Kemal. Saat Fatih, Akbar, Nisa, dan Salsa berdiri di muka kelas, "Fatih, Pak," serempak Akbar, Nisa, dan Salsa menjawab. Fatih kaget. Apa yang harus disampaikan? Fatih sama sekali tidak terlibat pembuatan tugas kelompok. Jantungnya berdegup kencang, keringat mulai membasahi kening. "Ayo Fatih, jelaskan tugas kalian," seru Pak Kemal, memecah keheningan. Fatih semakin gelisah, telapak tangannya basah. Sesekali Fatih menggaruk-garuk kepala, terpaksa menjelaskan satu persatu yang ditulis di karton dengan terbata-bata. Pengertian gaya magnet, benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, cara membuat magnet. Sesekali Fatih melirik ke Akbar, Nisa, dan Salsa. Tak ada yang membantu. Mereka hanya tersenyum. Selesai presentasi, 4 siswa kembali ke bangkunya. Fatih sempat menggerutu. "Jadi kalian mau balas dendam nih?" tanya Fatih pada Akbar. "Bukan balas dendam, tapi kami ingin Fatih berubah agar menepati janji. Sudah untung kami mau menyelesaikan tugas tanpamu. Lain kali kalau janji harus ditepati. Jangan biasa lalai," jawab Akbar ringan. "Ah iya, maaf. Tapi benar juga, aku kapok kalau begini. Terima kasih Akbar, Nisa, Salsa. Kalian memang sahabatku yang terbaik," ujar Fatih sambil tersenyum. Nah teman-teman, itulah akhir ceritanya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai janji harus ditepati ya.